Oke, terima kasih semuanya telah hadir pada video presentasi kali ini dalam rangka untuk mengerjakan tugas mata kuliah PPATK. Ya, untuk penerapan itu untuk Universitas Cyber Asia. Di sini ada saya Krisna J Putra, ada Mas Raffi, ada Mas Apep, ada Mas Adi Septiani, ada Mas Muhammad Fadila Fauzan. Nah, ada yang miss belum ya? Oh ya, oke. Eh, dengan nomor NIM sebagai berikut. Nah, oke. eh Perkenalkan saya ya udah. eh untuk tugas UTS kali ini diwajibkan untuk eh, kita diwajibkan untuk membuat studi kasus mengenai penerapan eh pitch deck untuk project atau simulasi yang berbasis web dan mobile. Nah, oleh karena itu kita memilih tema pertanian. Nah, lebih tepatnya farming data analytic. Nah, mungkin nanti kita akan jelaskan satu persatu untuk hasilnya. Untuk nama tim kita ada Inno AI Labs. Nah, di sini ada kita berlima, ada saya, Mas Raffi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Setelah itu eh untuk eh tugasnya sebenarnya udah disiapin. Pertama kita eh ada insight atau problem. Nah, di sini kita eh, untuk melakukan presentasi ke user, kita harus ada pokok masalahnya yang menjadi eh, menjadi masalah yang perlu diatasi nanti. Nah, berhubung kita memilih tema pertanian, maka kita perlu melihat keluhan dari petani, yaitu ada 5 faktor, yaitu kondisi lahan yang tidak terpantau, eh, karena kondisi lahan karena pertumbuhan pohon sangat berpengaruh pada kondisi lahan dan alam sekitar. Nah, setelah itu deteksi penyakit atau stres tanaman yang bisa memperlambat, kita bisa atasi nanti untuk monitoringnya. Dan kalaupun kita nggak ada tools automation ini, petani harus melakukan monitoring manual. Ya, kalau misalnya eh, tanamannya sedikit, mungkin satu orang bisa. Masalahnya eh, ada biar efisien, maka ada ini kita memakai IoT untuk untuk pemantauan tanamannya. Setelah itu pro, produktivitas tanamannya rendah karena pertama kurang dipantau sebelumnya dan ada masalah-masalah yang lain yang tidak terpantau, tidak termonitoring. Dan yang keempat, pekerjaan operasional pertanian terlalu banyak dan tidak otomatis, harus ada automation agar pengolahan tanah, pengolahan tanaman lebih efisien. Dan juga yang nomor kelima yang sedang kita hadapi saat ini, perubahan iklim microchange yang tidak terprediksi. Nah, eh, kita udah simpulkan dari petani ada 5 masalah ini. Nah, oleh karena itu kita bisa ngasih solusi untuk produk yang akan kita develop nanti. Produk yang kita develop nanti sih lebih berfokus untuk sebagai monitoring tanaman dan juga lingkungan sekitar ya. Kita menggunakan IoT untuk platformnya, nah, dan menggunakan data science untuk analisisnya, dan juga kita ada penambahan AI dalam platform kita ini. Nah, untuk opsi mengoptimalkan data-data yang ada secara cepat real time. Nah, eh, fitur yang kita pakai sih, eh, fitur-fitur yang kita tawarkan sih ada 5 juga. Oh, yang paling utama yaitu sensor IoT lahan, kelembapan, suhu, pH tanah, nutrisi, cahaya, seperti itu sih. Karena
Hal-hal tersebut sangat berpengaruh untuk pertumbuhan tanaman. Habis itu monitoring secara real time lewat web, lewat mobile, biar lebih fleksibel. Habis itu kita ada eh, fitur AI di dalamnya sehingga bisa mengolah data lebih cepat, biar bisa mengindikasikan waktu untuk penyiraman, pemupukan, dan melihat potensi penyakit yang akan muncul nanti, dan juga memprediksi hasil tanamannya. Setelah itu kita ada alert system. Alert system kalau misalnya ada bencana, kejadian ekstrim seperti itu. Nah, yang paling utama sih otomatisasi sih, kita bisa hubungkan ke perangkat IoT lain agar misalnya penyiraman lebih efisien seperti itu sih. Mungkin selanjutnya bisa bisa diteruskan Mas Raffi. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Krisna. Oke, jadi saya akan berbicara mengenai target users dan value proposition, yakni target pengguna dan manfaat utamanya. Jadi seperti yang dijelaskan, seperti yang dijelaskan sebelumnya, ini sangat jelas untuk menargetkan para petani, dan kemudian sektor-sektor perkebunan, koperasi, dan juga dinas pertanian. Nah, untuk manfaat-manfaat utamanya dari adanya proyek ini diharapkan yang pertama ialah untuk efisiensi biaya operasional untuk di angka sekitar 20 sampai 30%. Kemudian yang kedua yaitu untuk meningkatkan keuntungan di angka 10 sampai 25%. Diharapkan biaya operasional yang bisa diefisiensikan kemudian dapat meningkatkan keuntungannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu monitoringnya menjadi lebih cepat dan akurat, dan hasil dari monitoring yang akurat tersebut kemudian akan dilakukan rekomendasi dari AI yang kemudian berbasis data sehingga diharapkan risiko dari gagal panen diharapkan menurun. Jadi itu adalah beberapa poin-poin atau manfaat utama dari project ini. Mungkin selanjutnya mengenai roadmap-nya. Jadi bisa dilihat di sini untuk roadmap-nya sendiri. Jadi yang pertama kita akan melakukan analisis kebutuhan yang dilakukan di bulan Desember hingga akhir Desember. Jadi kita di sini akan melakukan analisis apa saja yang dibutuhkan untuk mengembangkan proyek-proyek ini. Kemudian selanjutnya dilakukan juga perancangan sistem. Jadi setelah kita analisis kebutuhannya, kita rancang sistemnya, yaitu timelinenya sendiri terdapat pada waktu bulan Desember hingga akhir Januari. Kemudian di bulan Januari juga diharapkan kita sudah melakukan pengembangan hardware IoT-nya yang dimulai dari bulan Januari, awal Januari hingga akhir Februari. Kemudian di waktu tersebut juga diharapkan kita juga melakukan pengembangan software web yang dilakukan pada bulan Januari dan selesai diharapkan pada bulan Maret, akhir Maret. Kemudian pada bulan Februari hingga Maret, kita juga diharapkan untuk melakukan pengembangan mobile app. Jadi diharapkan melakukan pengembangan mobile app pada rentang waktu bulan Februari hingga akhir Maret. Kemudian melakukan integrasi dan testing dari apa yang sudah kita buat. Jadi itu rentang waktunya untuk integrasi dan testing terdapat pada bulan Maret sampai akhir April. Kemudian melakukan piloting project di lahan-lahan mitra yang diharapkan di awal April hingga akhir Mei. Kemudian melakukan yang terakhir adalah go live dan evaluasi dari project-project yang sudah dilakukan yaitu pada awal Mei hingga akhir Mei. Jadi berikut adalah roadmap-nya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Apep Susnendar. Baik, selanjutnya saya akan berbicara terkait dengan eh, project scope dan final deliverable. Yang pertama, scope yang kita batasi terkait dengan project ini yaitu terkait dengan sensor IoT plus gateway-nya. Kemudian kita di situ juga ada untuk back end beserta untuk API-nya supaya nanti bisa connect dengan
web base-nya dan juga mobile application-nya. Kemudian tentu saja nantinya kita juga di situ ada dashboard web untuk monitoringnya yang menjadi poin-poin utamanya sebagai pemantauan. Kemudian ada juga untuk mobile app. Kemudian juga setelah itu ada model AI untuk rekomendasi agrobisnisnya maupun agroekonominya. Kemudian nanti juga ada untuk pengujian uji lapangannya. Kemudian untuk deliverable-nya, yaitu yang pertama itu IoT Kit, setelah itu web dashboard, nah setelah itu mobile application, nextnya yaitu penggunaan AI model, kemudian untuk laporan pilot. Next. Nah, di project ini kita juga sudah menyusun beberapa PIC atau tim yang sudah kita persiapkan beserta nantinya juga ada budget alokasinya. Yang pertama untuk yang sumber daya, kita juga menyiapkan project manager, satu orang project manager, kemudian ada IoT engineering, ada beberapa staff, kemudian untuk back end-nya juga kita siapkan juga ada kurang lebih ada beberapa staf juga. Kemudian untuk front end ini untuk desain interface dan user experience-nya. Kemudian juga kita siapkan untuk mobile developernya. Dan setelah itu tidak lupa juga kita siapkan PIC untuk data scientist. Dan yang terakhir yaitu untuk uji kualitas kita siapkan Q&A-nya. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke rekan saya. Silahkan. Ya, terima kasih Mas Apep. Selanjutnya di resource planning, ya di sini sudah kita rincikan di mana estimasi biayanya totalnya sekitar 120 sampai dengan 170 juta. Itu terdiri dari beberapa list, yaitu IoT hardware-nya sekitar 5 sampai 7 juta, backend plus cloud-nya itu 1,5 juta per bulan, web app-nya 60 sampai 80 juta, mobil app 40 sampai 60 juta, dan untuk AI modelnya 20 sampai 40 juta. Dan terakhir yaitu untuk pilot dan operasionalnya sekitar 10 sampai dengan 15 juta. Selanjutnya untuk risk analysis dan mitigation strateginya antara lain pertama yaitu sensor rusak atau cuaca ekstrim. Nah, impact-nya itu bisa berdampak high atau tinggi. Deskripsinya ialah kerusakan sensor akibat hujan deras, panas ekstrim, debu atau kelembapan tinggi. Maka untuk memitigasinya, kita akan menggunakan sensor dengan housing IP67, melakukan kalibrasi rutin, dan menyediakan unit cadangan. Yang kedua adalah kualitas sinyal yang buruk. Ini impact-nya masih medium. Lokasi lahan yang luas membuat beberapa area mengalami sinyal lemah atau ada interferensi. Mitigasinya menggunakan LoRaWAN dengan jangkauan long range, menambah gateway, dan menyediakan offline data buffer untuk sinkronisasi otomatis. Yang ketiga ialah akurasi AI kurang optimal. Dengan impact-nya masih medium, eh, model AI tidak mengenali pola tanaman atau hama secara tepat karena data sangat terbatas. Jadi mitigasinya adalah melakukan penambahan data set, data augmentation, dan retraining model secara berkala. Dan yang terakhir adalah adopsi petani rendah, maka ini berpengaruh sangat high. Pengguna akhir kesulitan memahami teknologi baru atau enggan merubah dari metode lama. Nah, untuk mitigasinya, yaitu menyediakan pelatihan sederhana atau sosialisasi, onboarding yang mudah, UI dan UX ramah ramah pemula, serta digunakan dukungan teknis secara langsung. Selanjutnya, mungkin bisa dilanjutkan oleh kawan saya, Mas Adi. Baik, terima kasih Mas Fadilah. Saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu Project Management Approach. Di sini kita menggunakan pendekatan metode Agile ya.
yang dibagi menjadi 6 sprint. Mana sprint pertama kita fokus pada desain sistemnya, lalu dilanjut sprint kedua eh, fokus pada pembuatan prototipe IoT-nya. Yang sprint ketiga dan sprint keempat itu pembuatan dashboard untuk web dan juga pembuatan mobile app di sprint keempat. Lalu di sprint kelima kita eh, berlanjut pada pembuatan atau pembuatan atau pelatihan AI model. Lalu terakhir di sprint keenam itu melakukan integrasi dan pilot lapangan. Yang mana karena di sini durasi waktunya kurang lebih ada 5 bulan, 4 sampai 5 bulan, maka untuk setiap sprintnya bisa dikatakan berdurasi 2 sampai 5 minggu, 2 sampai 3 minggu. Lalu selanjutnya closing and collaboration opportunity. Yang pertama target penggunanya yaitu petani perorangan skala kecil hingga menengah. Yang kedua perusahaan perkebunan. Yang ketiga koperasi dan kelompok tani. Yang keempat dinas pertanian atau penyuluh. Yang terakhir itu startup, agri-tech dan penyedia layanan pertanian. Selanjutnya untuk manfaat dari proyek yang akan kita buat ini, yang pertama adalah mengurangi biaya operasional hingga 20 sampai 30%. Selanjutnya meningkatkan hasil panen hingga 10 sampai 25% melalui keputusan berbasis data yang dilakukan oleh artificial intelligence. Selanjutnya mengurangi waktu pemantauan lapangan hingga 40% karena kita menggunakan perangkat IoT. Selanjutnya, deteksi penyakit lebih cepat. Jadi mengurangi potensi kerugian. Lalu dilanjut terakhir, tanaman mendapat perawatan sesuai kebutuhan real time, yaitu dengan istilah smart farming. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Mas Krisna. Eh, terima kasih Mas Adi, Mas Fadila, Mas Apep, Mas Raffi atas ketersediaannya untuk presentasi pada malam hari ini. Mungkin dari kelompok kita itu aja ya Mas. Ya, kalau misalnya ada kurangnya, kami mohon maaf. Eh, itu aja dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan atau udah cukup? Cukup, Cukup, Mas. Mas. Cukup, Mas. Oke, terima kasih semuanya. Eh, Mungkin presentasi malam hari ini kita bisa akhiri sekarang. Eh, Mungkin kita bisa akhiri dengan baca alhamdulillah ya. Alhamdulillah udah selesai untuk tugasnya. Mungkin kita bisa tutup. eh Kita bisa tutup sekarang. Oke, saya stop sharing. Bentar.